Membuat churros atau donat Spanyol. Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bunda akan membuat churros atau istilah lainnya ini donat dari Spanyol. Bahan-bahannya ini ada tepung terigu sebanyak 125 gram. Ini air sebanyak 250 gram, telur 2 butir, sejumput garam, vanili, dan 2 sendok makan gula pasir. Dan ini juga menggunakan 50 gram mentega. Panaskan airnya ya, nanti dicampur dengan mentega. Yang tadi menteganya 50 gram dimasukkan semua ke dalam air. Gula pasir, vanili, dan garamnya juga dimasukkan. Kita aduk merata ya, sampai tercampur dengan air dan airnya juga mendidih. Jika airnya sudah mendidih, semuanya sudah larut juga ya. Ini baru kita kecilkan apinya, atau boleh juga apinya dimatikan, dan masukkan tepung terigunya perlahan-lahan. Setelah tepungnya masuk, kita aduk adonannya. Jangan terlalu pelan juga, tapi jangan terlalu kencang juga, sampai menyatu seperti ini ya. Nah, ini adonan udah kalis, matikan ya apinya biar nggak gosong. Terus aduk-aduk dulu sampai dirasa semuanya sudah menyatu dan tidak ada yang bergelindil tepung terigunya ya. Aduk-aduk aja sampai kalis adonannya, sampai benar-benar menyatu dan sampai benar-benar berasa kalau ini udah kalis ya. Baru nanti kalau misalnya udah dirasa udah kalis, matikan kompornya atau kita masukkan ke dalam tempat lain. Nah, ini kita mendinginkan adonan dulu, nggak sampai dingin banget sih, hangat aja, baru kita masukin telurnya. Telurnya dikocok aja ya biar menyatu. Telurnya dikocok pelan ya, agar telur kuning dan putihnya menyatu ke adonan juga nanti gampang. Ini telurnya kita masukin sebagian aja ya, nanti baru sebagian lagi. Nah, ini sisa telur terakhir, langsung kita campurkan lagi, aduk pelan-pelan dengan adonan yang tadi. Nah, nanti adonannya akan seperti ini ya kalau telurnya udah tercampur, tapi ini masih belum terlalu kalis, masih diaduk dulu sebentar. Ya, ini lengket banget adonannya, berat dirasanya, berarti itu tandanya udah kalis. Nah, seperti ini kalau udah kalis nih ya adonannya. Baru nanti siapkan plastik segitiganya untuk menyimpan adonan. Kalau nggak punya plastik segitiga, boleh digunakan plastik yang lain, yang penting plastiknya kuat, karena nanti adonannya pada saat dicetak itu ditekan, jadi kalau plastiknya nggak kuat itu nanti akan jebol. Sedikit-sedikit masukin adonannya ke dalam plastik. Ini adonannya lengket, jadi agak susah ya, harus perlu kesabaran. Kita masukkan sampai selesai. Nah, ini aku dapat 2 plastik segitiga. Kalau udah selesai aku cetak nih menggunakan cetakan kue ya, kue semprit. Ada yang bentuknya apa ya, kue semprit bentuknya apa deh, nggak tahu, bentuknya kayak bintang gitu, boleh menggunakan itu. Kalau nggak punya bisa bikin dari tutup botol. Nah, ini aku udah tadi cobain yang pertama, memang ukurannya kurang sempurna atau cetakannya kurang sempurna. Seharusnya tadi aku cobain dulu, kalau untuk dijual sih memang kurang bagus ya, tapi karena ini untuk konsumsi ya udah nggak apa-apa. Maksudnya untuk konsumsi sendiri nggak apa-apa deh, mau bentuknya kayak gimana, yang penting rasanya enak, endol, nikmat, lezat, apalah itu, yang penting enak di mulut ya, enak di perut. Ini aku pelan-pelan banget nyetaknya itu, karena memang berat juga sih, seberat menghadapi kenyataan ini, wadaw.
Enggak, memang berat sih, coba aja kalau misalnya mau coba, memang terasa berat ini buat neken-neken si adonan itu. Memang kalau mau bikin sesuatu itu harus perlu kesabaran, seperti mencetak ini nih perlu kesabaran dan perlu tenaga juga. Adonannya udah selesai semua, ini satu wadah, kita lanjut wadah yang lain. Lanjut ke wadah yang kedua, kita cetak lagi ya. Biasanya kita udah berasa mahir setelah cetakan pertama. Wadah pertama di wadah kedua ini lumayan hasilnya. Menurutku ini sudah memuaskan, rapih ya. Kita cetak sampai selesai. Baru nanti setelah dicetak kita akan masukkan ke dalam freezer. Nah ini tuh kuat sampai 1 bulan asalkan nanti tertutup rapi di dalam freezer ya. Tapi memang namanya makanan ditaruh lama di dalam freezer itu memang rasanya nanti akan berubah dan hasilnya juga akan berubah. Tapi aku nggak pernah lama sih naruhnya, paling 1 minggu aja, karena ini juga cepet sih soldnya. Buat kan cuma ngedikit, tapi kalau untuk jualan mungkin bisa ya, nggak mempengaruhi rasa terlalu banyak sih, hanya sedikit aja. Nah ini udah selesai semuanya, kita gunting bagi 2 tengahnya. Pastikan alat-alatnya semua bersih ya, seperti yang aku pakai ini semuanya sudah bersih cuci, jadi enggak khawatir ada kotorannya, higienis lah pokoknya. Kalau udah semuanya dicetak, baru kita masukin nih ke dalam freezer dan sisanya kita goreng. Ini aku udah siapkan minyaknya, jadi minyaknya itu harus banyak ya, dan pastikan minyaknya tuh udah panas kalau mau masukin adonan. Tapi ini aku terlalu buru-buru, ternyata minyaknya belum panas. Ini si bocil sudah minta tester sih, jadi aku buru-buru. Lupa kalau minyaknya nggak panas. Nggak banyak juga sih yang aku goreng, ini adalah sisa-sisa terakhir dari tadi yang mau aku frozenkan, dan ini juga buat tester si bocil. Si bocil pasti udah nungguin banget karena ini kesukaannya dia, churros ya. Tapi sayang hari kali ini aku nggak punya saus coklatnya, jadi seadanya aja. Ini digoreng sampai golden brown atau kecoklatan ya, sesuai selera sih. Aku sukanya coklat banget biar lebih keras gitu kan ya. Jadi renyah di luar, lembut di dalam. Nah, ini dia untuk testernya, aku sudah selesai. Dan itu pasti penikmat pertamanya adalah si bocil karena memang dia yang request. Nah, cuma sayang sebenarnya dia nggak suka saus yang green tea ini, dia lebih suka coklat. Pokoknya ini renyah di luar, lembut di dalam. Kayaknya nikmat ya. Tuh kan, dia suka. Nah, ini yang aku masukin ke dalam kulkas ya. Nah, hasil bekunya seperti ini, teman-teman. Ini bisa langsung digoreng atau didiamkan dulu, tapi jangan terlalu lembek nanti karena susah ngambilnya ya. Ini bisa ya dipindahkan ke tempat lain kalau udah beku, jadi disatuin ke dalam tempat tertutup baru bisa disimpan. Kalau aku digoreng lagi, ini keesokannya ya, 1 hari setelah aku menyimpan ini baru aku goreng. Nah ini semuanya sudah aku goreng +1 ya setelah kemarin dibuat, dan ini yang udah dibekukan kemarin itu rasanya masih enak, silahkan diriku. Sekian dulu ya video aku kali ini, mudah-mudahan menginspirasi buat cemilan kalian semua atau buat ide jualannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.